Jadi seperti yang kita bahas di awal tadi, jadi untuk batimetri itu konfigurasinya lebih hemat bagian ya. Ada GNSS, kemudian ada transducer, terus kemudian ini nyambung ke sini pakai kabel gitu ya. Terus ke sini, kemudian ke sini, terus kemudian ada power juga, budaya, ini kasih supply ke sini, terus sama lagi bagian. Udah, udah. Reading nggak reading kompas? Heading kompas enggak. Enggak ya. Kan ini masih single beam. Kalau multi beam pakai heading sama kompas. Multiple pakai. Terus kemudian ada software. Softwarenya di sini mengolah data sounding itu, kemudian raw data sounding diolah pakai komputer yang ada di sini. Nah, yang seperti kita bahas tadi, selama pengukuran itu, TMA itu kan pasti berubah. Pasti akan nanti ada pasang surut, pengamatan pasang surut. Nah, sebelum ini semua di sini di software sini biasanya sebelum kita ke lapangan ya ini kita merencanakan rute dulu ya, membuat rute. Jadi gimana di Hydropro ya ini di software Hydropro. Baru kita ke lapangan membawa membawa rute yang sudah kita bikin untuk diimplementasikan di lapangan. Nah, setelah itu, setelah semua dapat data dapat data kan data dapat baru nanti kita olah ke beberapa software karena ada Excel nanti besok ya Excel kemudian ada AutoCAD kemudian ada Teramodel ini yang biasa kami pakai. Teramodel sekarang sudah tidak diproduksi lagi bagiannya, gantinya ada Dribble juga ada Produksi center. Yang TGC itu. DBC ya. TGC. Dari produksi center. Dribble Business Center DBC ya sekarang. Tapi untuk Terra model maupun TBC ini tidak ada isu akurasi. Jadi isunya cuma bukan isu ya. Perbedaannya cuma fitur-fitur dan user interface. Untuk hasilnya, outputnya ini semua diproses di sini nanti, sini, sini, output sini, outputnya jadi peta. Akurasinya sama. Nah sekarang sekarang nanti setelah ini sampai ke depan nanti urutannya kami ingin menyampaikan pertama pembuatan rute. Sekarang akan disampaikan oleh Pak Dian. Setelah pembuatan rute nanti nomor duanya adalah konfigurasi bagian. Nanti kita tolong dijelaskan rekan-rekan Pak baru cara menyambung-nyambungkan dari CNS ke Expander, Power Expander, Expander, terus nanti konfigurasinya di sini seperti apa. Dua. Oke, nanti besok ya hari Selasa kita akan olah data kemudian. Jadi ada data simetri, ada data batimetri, bagaimana ini bisa dimakan sama Excel ini. Kemudian setelah itu ke AutoCAD, kemudian keterangan itu Selasa. Terus sampai nanti terakhir nomor 4 kita bisa itu laju sebelumnya. Sementara begitu, Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita menginjak ke
penjelasan Pak Dian mengenai pembuatan rute. Silakan Pak Dian. Jadi seperti ini, jelaskan ini aja Pak Dian. Menjelaskan umum aja. Kita share screen Hydro Pro-nya Pak Dian. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin, Bapak-Bapak dari PLTA Bakaru. Saya juga kaget barusan dikasih tahu harus mengganti Pak Huda karena beliau berhalangan hadir. Izin saya screen dulu. Pertama ya Pak Haris ya. Silakan Pak Dian. Kalau kurang terdengar info-info ya Pak Tony, Pak Ramadan. Terdengar, Pak? Mana berarti ya? Tidak. Oh sudah masuk Pak Dian. Sudah ya. Paling yang pertama dalam pengukuran sedimentasi Pak. Sedimentasi yang biasa kita lakukan di PLTA Cirata itu tahap basic atau enggak tahap awalnya itu kita melakukan pembuatan jalur pengukuran dulu. Jalur pengukurannya kita pakainya software Hydro Pro yang versi ini dari awal Juli dulu dan Yang bagus gimana kalau dari awal bisa Pak Dian? dari awal butuh waktu sih. Soalnya kan harus bikin koordinasi segala macam. Oh yang simpel aja berarti. Jadi bahwa ini maaf ini hasil kemarin sih. Kita baru pulang dari PLTU Rembang. Daerah Kelihatan. kita baru pulang dari PLTU Rembang. Baru Penumos. selesai Penumos apa Dian? mengukur batimetri di area intake-nya, terus di area outflow sama di areanya jettingnya PLTU Rembang. Jadi kalau untuk pembuatan jalur, yang tahap pertama yang mesti kita lakukan adalah mengambil titik eh, koordinat dari area yang mau kita lakukan pengukuran. Biasanya kita ngambil dari koordinat yang ada di Google Earth. Coba dulu kita Boleh. Loading ya. Aman sih. Sambil nunggu. sambil nunggu Google Earth-nya paling sekedar informasi. Kalau Nah, biasanya kita ngambil titik koordinat pengukurannya dari di Google Earth, terus kita input di software HydroPro tadi,
itu biasanya kita bikin sebagai boundary pengukuran dulu Pak, biar area yang kita ukur itu tidak lari kemana-mana. Jadi sesuai dengan apa yang mau kita ukur, tidak melenceng juga, biar data yang didapatkan itu rapi gitu. Langsung dimakan aja PLTA bakal. Dan pangkosnya apa? Ya, DCC. Yes. Oh, tas langsung ke waduknya tuh. Nah, gitu kan. Sebagai contoh dari untuk di PLTA Pakaru, misal kita mau mengukur sedimentasi dari bendungan atau enggak dari damnya itu sejauh misal sejauh 1 kilometer dengan panjangnya, kita bisa di ini untuk panjangnya. Nah, biasanya itu untuk boundary dari pengukuran sedimentasinya itu mengikuti eh, kontur yang ada di sekitar PLTA Bakaru di area waduknya. Misal untuk titik pertama itu GPS-nya ada di sini. Untuk apa boundary-nya kita kasih tanda, kita ambil lagi. Kedua, misal ada letupan kita sesuaikan. Nanti bisa di sini. Ini untuk titik boundary yang kedua. Terus kita sampai ujung, misal ada di sini karena ini hampir hampir lurus ya. Bisa ke sini dulu untuk titiknya. Ini titik yang keempatnya. Dan seterusnya sampai ketemu lagi sama titik koordinat yang pertama. Nanti semuanya kita plotting di softwarenya HidroPro biar bisa menyerupai boundary yang ada di sekitar waduk PLTA Makaru. Dari 1, 2, 3, 4 kita nyebrang, cross, baru nanti kita di sisi kanan waduknya kita plotting lagi di areanya. Nanti baru kita Oh, sekalian dibikin Pak Dan. 5, 6, sampai 8 ya. kita bikin di sini 5. Terus iya, kita anggap aja lurus dulu ya. 8-nya, oke lah 8. Berarti 8 di angka 1 lagi. Itu nanti buat nutup apa titik boundary-nya. Jadi kita udah ada 7 titik koordinat untuk membuat boundary yang ada di waduk PLTA Bakaru. Ini saya ambil contohnya 1 kilometer berdasarkan measurement dari Google Earth, ya, plus minus 1 kilometer ya. Oke.
Ini udah selesai. Nah, nanti kita masukin masing-masing titik koordinat ini ke software HydroPro. Mungkin baru ya. Boleh, boleh. Kita bikin bikin project baru aja. Nah, ini kita kasih nama projectnya, misalkan PLTA Bakaru. Nanti foldernya ini kita arahkan ke folder folder yang mau dituju. Ini nanti ada proyeknya PLTA Bakaru, folder yang mau dituju, surveinya tinggal disesuaikan saja. Mau survei satu juga bisa. Nah, ini referensinya nanti biasanya bisa by AMS, LMNP, description-nya sedimentasi Bakaru, company-nya PLMNP. Kalau ini sih bebas ya, mau diisi apa, nggak harus sesuai surveyornya. Kita sesuaikan saja operator, klien, sama lokal date. Nah, ini lokal date-nya juga mempengaruhi biasanya kalau kita tidak mengisi di sini, nanti lokal date-nya tidak sesuai dengan hari pengukuran. Ambil, kita isi aja sesuai dengan tanggal hari ini untuk lokal date-nya. Kita finish selesai. Nah, ini halaman multitasking-nya lagi di create sama si sistemnya. Setelah itu kita bikin ada yang namanya config. Di sini banyak menu. Ada menu config, project untuk membuka atau nggak membuat project pengukuran baru. Ada view untuk melihat manual data. Ada config. Nah, di sini baru kita ke config. Dari config ini kita eh, beli satu persatu dari mulai display unit, global setting, koordinat sistem, vessel, equipment, sampai terakhir di real time report. Kita cek dulu di display unit. Ini kedalamannya satuannya meter, desimanya dua. Biasanya kita pakainya dua angka di belakang koma. Terus elevasi koordinatnya, koordinat juga kita pakainya meter, kedalaman juga kita pakainya meter, koordinat sama hmm, type-nya. Type-nya juga kita pakainya 2 meter. Kalau udah sesuai, udah tinggal oke. Terus balik lagi ke menu config, ada global setting. Nah, di sini global settingnya pakainya local time. Itu berarti kita pakai local time ini sama dengan waktu yang ada di komputer, di laptopnya. Terus ada koordinat. Koordinatnya kita pakai istimnoting. Terus koordinat type-nya pakai local grid. Konstannya nggak usah diubah. Kalau udah sesuai tinggal oke lagi. Terus ke koordinat sistem. Nah, koordinat sistem ini juga mempengaruhi titik bacaan GPS ketika nanti sedang melakukan pengukuran. Nah, ini untuk koordinat sistemnya kita sesuaikan karena kita pakainya UTM.
Jadi kita sesuaikan UTM dari PLTA Bakaru itu ada di zona 50 50 S. shot ya. Ya. Shot. Berarti kita nanti eh, tinggal dirubah aja ke UTM-nya New Coordinate System, koordinat zona pakai UTM WGS 1984 ke 50 shot. Ini shot apa enggak? Shot tadi dia masih di catatan. Nah, ini kita sesuaikan koordinatnya pakai WGS 84, UTM 50 shot dengan predefine-nya setelah itu kita oke, terus kita masuk lagi ke vessel. Vesselnya nomor satu. Ini vessel itu eh, perahu yang atau enggak alat transportasi yang mau kita gunakan ketika pengukuran. Vesselnya ini ada di satu, oke, ya, close, terus equipment. Nah, equipmentnya ini karena kita menggunakan single beam echo sounder dan GPS FTK, berarti equipment yang kita gunakan itu hanya dua. Yang pertama adalah GPS-nya. Kita pakainya GPS R series. Bisa R4, R4S, R7, R6, yang terbaru berapa kali? R12 ya? R12. R12 yang terbaru. Kita bisa pilih apa GPS-nya. Nah, karena untuk echo sondernya itu kita pakai odong echo sonder. Karena mereknya sendiri untuk single beam yang ada di Cirata itu odong echo sonder. Ini tinggal GPS. GPS-nya, nah ini GPS-nya ada waktu, position, velocity, GPS status, satellite info, kita finish, oke. Oh ini harus sebentar dulu Pak Haji. Connect. Harus connect. Gimana mau di connect-in? Pakai colokan ini aja. Ke langkah. Harus di Harus luar. Harus di outdoor. Atau lewat sini. Atau enggak mau di skip aja untuk step by stepnya. Kalau di skip bisa bikin rute atau harus Tinggal bisa. oh. Karena ini untuk setting ini harus connect GPS ya Bapak-Bapak ya. Di kebetulan kita ada di indoor, jadi nggak kesulitan untuk menemukan atau mendapatkan sinyal satelitnya. Kita ini bisa di skip dulu, terus nanti ada guidance object. Nah, ini guidance object ini adalah eh, bagian yang harus dilakukan untuk membuat sebuah boundary pengukuran. Oke, nah ini nanti kita pilih grup satunya ini boundary karena kita mau membuat boundary atau enggak dalam ini apa garis panduan sebagai batas tepi pengukuran kita kasih poin satu, sekuensinya satu, selesai. Nah ini Nah, ini ada posisi easting, northing, sama elevation. Ini diisi dari hasil plotting titik koordinat yang tadi ada di Google Earth.
kita masukkan ke sini satu-satu. Kalau misalkan ada 10 titik boundary, berarti kita masukin eh, 10 titik koordinatnya. Karena di sini ada 7 dan terakhirnya ke 8-nya 1. Jadi kita masukin satu-satu si nilai koordinat yang sudah didapatkan dari Google Earth yang tadi. Misalkan ini isinya. Jadi tinggal di input aja satu-satu. Nah, untuk elevasinya ini bisa dihiraukan, jadi nggak usah diisi karena eh, kita nggak buat tachimeter dulu Pak Aris dan Bapak-Bapak semua. Kita fokus hanya untuk membuat si boundary-nya aja sebagai panduan kita pengukuran nanti. Kita pilih next. Ini untuk poin 1 udah. Kita masuk ke poin 2. Kita masukin lagi nilai koordinatnya. Memang masukin nilai koordinat ini butuh effort sih. Ada butuh waktu yang lama, lumayan lama. Berikutnya, titik kedua sudah selesai, tinggal masuk titik ketiga. Titik. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, bisa sambil ini aja fleksibel aja ya Bapak-Bapak ya. Udah udah masuk semua untuk guidance objeknya, terus nanti bisa kita lihat di nah Jadi ya. ini adalah hasil poin yang tadi di input boundary yang digunakan sebagai panduan pengukuran di PLTA Bakaru di waduknya PLTA Bakaru. Jadi kita nggak ketika pengukuran nanti
hanya sebatas di dalam arsiran ini saja dalam pengukurannya, karena targetnya adalah di hanya sekitar sini, jadi kita nanti nggak bisa ke sini ngukurnya. Kalau misalkan ada melenceng, ya berarti apa, si operator perahunya harus stay dengan jalur yang sudah dibikin. Ini jalurnya. Terus tadi setelah guidance object, still by association-nya kita buka vessel origin, grupnya oke. Terus config-nya forward binding. Nah, ini terakhir untuk di eh, real time report. Oh, enggak, ini dulu, output format. Nah, ini output format ini adalah hasil dari pengukuran. Ketika semuanya udah selesai, ini udah selesai, kita bikin output format. Nah, ini ada output si format ini nanti isinya itu adalah titik koordinat yang kita ambil, kedalaman bacaan echo sounder yang terekam oleh si odomnya. Jadi nanti di sini itu ada titik koordinat berupa isting northing, atau dalam artian X, Y, Z ya, Pak Aris ya. Isting, northing, sama Z-nya itu adalah kedalaman. Ini data yang nampil di sini nanti itu adalah data yang akan kita olah ke software selanjutnya, baik itu di Excel, AutoCAD, atau maupun dari Teramodel. Kita bikin dulu di sini real time data, kita di vessel position heading. Nah, ini GPS time-nya masuk 24 jam. Ada GPS, terus kita insert lagi GPS position, latitude-nya, terus kita insert lagi longitude-nya, pakainya NMEA, unit formatnya, terus kita terakhir itu insert vessel kedalamannya harus mau lagi. Bersolok ya. Iya. Kalau untuk kedalamannya untuk Z-nya itu harus connect ke, oh iya berarti harus Disiapin atau nanti? bisa sih. Maksudnya bisa, itu juga ini kalau misalkan siapin nggak bisa ambil data gini kan. Yang penting kebaca. Kebaca. Bisa. Saya ya siapin sama ini. Wah, Kan udah aman kalau namanya kalau saya. ini udah kita set, udah selesai output formatnya satu. Ini kalau udah selesai kita tinggal di exit aja.
persiapan untuk pengukuran batimetri atau sedimentasi ini sudah selesai dari mulai pembuatan jalur, pembuatan vessel tadi sudah, terus koordinat sistem juga sudah sesuai dengan apa yang ada apa, untuk zonasinya di PLTA Bakaru, equipment juga sudah komplit, output format juga sudah. Nah, ini nanti kita udah tinggal siap jalan aja kalau sudah seperti ini. Kalau begitu sekarang menurut Pak Dian, bagusnya kita sharing yang odong dulu atau untuk landscape dulu. Tips, oh iya, mau tanya apa sebelumnya di Bakaru sudah ada monitoring untuk elevasinya secara sistem? Apa hanya manual melihat dari scale? Nah itu, Mas Ramadan, mungkin Mas ini ya, Pak Triyono ya, atau Bu Egi. Kalau di Bakaru itu pencatatan muka air waduk manual melihat pale scale atau ada alatnya Bu Egi? Nah, ini Pak, ada Pak. Izin Mas Aris. Gimana Pak Triyono? Ya, ya Pak, kalau untuk yang elevasi ada ini Pak, ada bandul terlihat di monitor Pak. Jadi real time. Oh, real time. Alatnya Ya, pakai apa Pak Triyono? ada saat ini pakai bandul sama ada juga yang pakai sensor tekanan untuk Hmm. memantau elevasi. Heeh. Pascal juga ada, papan juga ada. Berarti log datanya ada ya Pak Triyono ya? Itu Untuk pencatatannya, log datanya per berapa menitan Pak Triyono? kalau yang pencatatan untuk pelaporan kan tiap jam, tapi untuk Mm-mm. yang bandul ini per 5 menit kalau nggak salah. Hmm. Sama berarti ya? Ya, Ya. Ya. tergantung settingan alatnya kita mau di setting di berapa. Hmm. Kalau yang Cirata itu real time kan, eh, bisa disetting. Cuma sekarang lagi di settingnya per satu. 30 menitan. Jadi maksudnya saya kalau sudah ada data itu, kalau di Pakaru ya, berarti sudah tidak perlu pasang alat tight gate ini berarti ya? Iya, Ada kalau data setempatnya. sudah ada pencatatan datanya. Karena itu juga eh, apa, salah satu faktor atau enggak poin yang digunakan ketika pengolahan data batimetri, data sedimentasi, yaitu koreksi terhadap perubahan elevasi. Karena kan maaf Pak Pak Triyono. Pak Tri, kalau untuk di Bakaru sendiri itu perubahan elevasinya singkat apa relatif lama ya Pak ya? Gimana Pak? Untuk perubahan elevasi di waduknya, misalkan apakah dalam 1-2 jam ada perubahan signifikan atau hanya perubahan sedikit aja biasa gitu Pak? Senti yang dalam senti Oh, gitu. kalau Atau dalam kalau di Bakaru perubahannya paling senti sih Pak, nggak terlalu jauh. itu biasanya dalam oh berarti tergantung inflow juga berarti Pak ya untuk Ya perubahan. tergantung inflow, karena kan kita mempertahankan selalu di elevasi normal di 615,5 ya. Jadi pun kalau dia turun paling 1 senti ataupun kalau naik mungkin 1 senti atau 2 senti tiap jam. Ya nggak apa-apa. Berarti hampir sama kayak Cirata Pak Haji. Mempertahankan elevasi agar tidak mendekati dead storage atau mendekati elevasi puncak ya, elevasi banjir. Ya, Nah, nanti pencatatan itu biasanya sama operator Pak ya. Nah, pas nanti ya kita Pak. selesai di mengukur sedimentasi di area yang sudah kita tentukan, itu nanti data perubahan elevasinya itu digunakan sebagai koreksi terhadap kedalaman pembacaan alat. Karena eh, untuk mengukur ini itu pasti ada selisih atau enggak ada perbedaan elevasi di tiap
misal 10 menit atau enggak 20 menit kita melakukan pengukuran. Itu nanti besok besok aja ya Pak Aris untuk pengolahan datanya. Wah, nggak ada saudara. Untuk pengolahan datanya besok kita asumsikan aja elevasi yang ada di PLTA Bakaru. Pak Dian, besok ada agenda tugas rutin nggak ya? Besok Sekalian gantiin orang. Boleh ya? Nanti saya minta ini. boleh, nggak ada problem. Nah, Pak Dian, eh, rencana kan menurut rundown besok itu kita sudah langsung fokus ke pemrosesan data, ya, simetri, batimetri, terus kira model, sampai ke penggambaran. Nah, sekarang rencana saya itu kita bisa sharing konfigurasi nyolok-nyolok ke boleh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, berarti yang kita siapkan apa nih? Berarti ada GPS yang keluar, Ya, ada ember ke bawah, atau gimana? Buat traducer. ya sih buat traducer paling Lihat, saya sering berarti ya. bekas chat yang Ada kayaknya di ini si Mamang. tapi yang kecil buat Paling ditaruh di meja sini aja, bagian. tapi GPS-nya pakai R4S. R4X enggak? Aku belum coba kok. Coba aja. Ini pakai statif bisa nggak ke luar itu ya? Cukup ya? Kalau kabelnya panjang bisa. Hmm. Ada barangkali ada yang mau ditanyakan atau enggak mengenai penjelasan tentang pembuatan jalur pengukurannya, Bapak-bapak, Bang Fred, silakan. Jadi saya bayangannya kemarin, eh, Pak Dian bantu untuk sharing pemasangan. Ini kan kabelnya kan banyak, yang harus pasang itu mana, kemana, kemana, kemana. Nanti saya siapin GPS ya, di luar ya. Oh, kabelnya udah Kabelnya di situ ya, di ping ya.
Powernya pakai ini berarti Pak Dian ya? Nyolok ke sini ya? Ya, oh, ini dulu kabel-kabel. Boleh. Eh, Baik Bapak-Bapak, izin menjelaskan juga ini set perlengkapan atau enggak ya set equipment CVM Ecotrack. Ya. Terus untuk komunikasinya dia disuplai sama power 220 AC pakai listrik rumah atau kalau misalkan di lapangan tidak tersedia power supply AC baik itu dari genset atau dari rumahan kita biasanya pakai 2 buah baterai aki dengan total penggunaan masing-masing itu 12 volt DC 35 ampere hour. Jadi total daya yang harus digunakan ketika memakai AC baterai itu 24 volt DC minimal itu 60 per hour. Jadi satu unitnya itu 12 volt DC 35 ah. Biasanya kita pakai dua karena di sini ada dan tersedia suplai arus AC, jadi kita bisa langsung eh, pakai arus AC-nya aja tanpa ini AC-nya. Terus komunikasinya kita pakai eh, portnya RS232 dengan menggunakan Moxa serial hub. Ini ada 4 port, kita bisa pakai di mana aja portnya. Terus yang satunya lagi kita masukkan ke port pembacaan kedalaman ekosondernya, kedalaman transfer. Sudah kabel powernya. Terus harusnya over. Iya, kalau ini beres aja. Sambil praktekkan sih. Kalau di sini ada yang orang pendek sih dulu. Kabel apa? Kalau ini Pelan. ada Iya, cuman udah mulai error kan karena sering kecipratan air laut. Ini belum bikin lagi yang pendek, jadi masih masih pakai yang panjang kabelnya. kan punya kan sandi ini ya. Ada tinggal bikin aja. Nah, bagi tamunya itu masa kepala. Nah, tinggal di S nih. Mau pakai yang Yes, ya. S. R4 top bawah ya. Itu ya. R4 ini ada. Iya, boleh. Mana? Kita taruh di ini ada tempat datar.
pakai statik juga kayak gitu. Yang penting ada kelihatan langit. Oh ya, pusing ngobrol. Iya, balik aja nggak apa-apa. Dibalik nyampe nggak? Bisa. Iya, iya. Sip. Di rumah ini kacang. Kenapa? Nggak kebayang. Sedikitnya, nggak kebaca. Berarti harus Covernya, expert. covernya Itu namanya, kalau apa namanya? RS232. RS, ya. Cover RS selesai berarti tinggal ini. Itu untuk power bottle. Power. Transducernya, Tetap user single frekuensi ya. ya single, enggak, dua frekuensi, cuma tipenya single beam. Hmm. Lanjut bisa. Wah, stop satu. Boleh Pak, lanjut di share nggak apa-apa Pak, ya. Tapi kalau lanjut bisa, ini nanti datanya nggak. Stop Boleh. share dulu ya. Kalau makan dua itu lagi ya. Nah,
Harus gantung. Jangan gantung pakai ini. Tes dulu. Gantung. Eh, Secara garis besar metode pengukurannya ini menggunakan sinyal akustik dari transducer yang dicelupkan ke perairan. Ini dalam muka air, ini transducer. Nanti sebelum kita jalan, sebelum kita melakukan pengukuran, itu biasanya kita melakukan kalibrasi dulu terhadap kedalaman dengan menggunakan bar check. Bar checknya lumayan agak besar. Nah, kita menggunakan bar check plat metal berbentuk lingkaran seperti ini, yang nantinya itu akan dimasukkan ke dalam air ketika akan mulai pengukuran sedimentasinya. Posisi barceknya itu ada di bawah transducer. Posisi barceknya itu ada di bawah transducer. Jadi nanti begitu setelah alat siap dan ready untuk membaca kedalaman, bisa kedalaman dari permukaan air sampai dasar itu adalah yang terbaca dari transducer itu 5 meter kedalamannya. Nah, ini kita nggak bisa langsung step kedalaman yang terbaca 5 meter. Itu karena kita belum melakukan kalibrasi terhadap kedalaman dengan menggunakan barcek. Di sini fungsinya karena ini dari sini 5 meter, berarti ada angka yang tidak terhitung, ada kedalaman yang tidak terhitung di antara dasar dari transducer sampai ke permukaan. Nah, dari itu belum tentu kalau kita tidak melakukan market terlebih dahulu. Kita bisa langsung jalan tanpa harus melakukan market, tapi harus diingat ada draft dari dasar transducer sampai permukaan air yang harus kita catat. Misal draft yang dicelupkan dari stang transducer itu 25 cm. Nah, 25 cm ini itu harus selalu kita ingat untuk nanti diproses pengolahan data. Selain ada proses cross check terhadap kedalaman dengan menggunakan nilai elevasi real time,
itu kita juga harus menggunakan data yang 25 cm ini sebagai cross check terhadap kedalaman permukaan air sampai ke eh, dasarnya transducer sebesar 25 cm. Itu kalau tidak menggunakan barsek. Tapi kalau kita menggunakan barsek dulu yang ada yang softwarenya sudah terinstall, itu kita nanti setelah melakukan kalibrasi barsek terhadap si dasar transducernya, nilai 25 cm ini itu kita udah tidak pakai lagi nanti di pengolahan data maupun di penggambaran selanjutnya. Karena 25 cm ini sudah terkalibrasi dengan menggunakan barsek. Jadi yang tadinya pembacaan alat itu 5 meter dari eh, dari permukaan sampai dengan seabed dengan dasar perairan itu yang tadinya 5 meter dengan kalibrasi barsek ini itu akan berubah, akan selalu terbaca di kedalaman 5,25 meter, 5 meter 25 cm. Jadi seperti itu. Jadi angkanya itu adalah angka dari permukaan air. Iya, jadi setelah dilakukan kalibrasi itu angka yang terbaca atau terekam dengan transducer itu bukan angka dari transducer ke dasar perairan, tapi dari permukaan perairan sampai dasar perairannya. Seperti itu. Itu memudahkan dalam proses pengolahan data. Yang seperti dibilang tadi, kalau tanpa menggunakan barsek, itu kita harus selalu ingat ada graf yang harus selalu dimasukkan ke tiap poin pengukuran. Karena nantinya hasil dari pengukuran itu adalah berupa titik koordinat X, Y, Z. Nah, dari setiap titik ini, itu kita harus selalu memasukkan angka 25 cm. Ditambahkan. Di setnya itu Pak ya. Di Z-nya. Nanti di Z-nya ditambahkan. Dan lumayan agak menguras waktu ya, Pak Aris, sama Bapak-Bapak semuanya. Jadi makanya kita selalu melakukan kalibrasi terhadap kedalaman ini menggunakan barsek agar pembacaan alat tujuannya itu agar pembacaan alatnya itu dari permukaan air sampai menuju ke dasar perairan itu sudah terbaca total. Paling nanti akhirnya kita hanya melakukan satu kalibrasi kedalaman atau satu cross check kedalaman dengan elevasi real time saat kita pengukuran. Dari sini ya, dari TMA ya. Dari TMA, betul. Dari TMA pengukurannya itu hanya TMA aja yang kita perlukan Bapak-Bapak semuanya. Jadi tanpa harus melihat lagi draft yang dimasukkan dari permukaan perairan sampai ke ujungnya transducer. Itu kita udah langsung tinggal di skip aja. Kita tinggal masukkan elevasi real time pengukurannya. Saya izin share screen lagi. Sudah ya. Nah, izin Bapak-Bapak, saya share screen lagi. Ini software untuk melakukan kalibrasi terhadap bancek yang tadi. Di sini kita mulai setting ketika
unsur sudah terbaca, maka indikator yang ada di top set odong ini akan menyala secara normal. Ini kita sudah. Jadi tadi kita menggunakan layout yang direntang karena tadi ada beberapa poin yang terskip karena alatnya tidak terkoneksi semua. Jadi kita pastikan dulu eh, semuanya sudah normal. Nah, ketika kita sudah siap untuk melakukan pengukuran, sebelum sistem pembacaan dinyalakan, kita pastikan dulu GPS itu sudah terbaca di sistem hidropronya dengan cara masuk ke GPS config, ada yang namanya GPS konfigurator, kita masuk dulu ke GPS yang kita gunakan. Double. Ini 4 itu yang oh, si transfer. Yang transfer di GPS-nya kok gitu. Bikin baru berarti ya kabelnya. Iya. Tapi udah order kok udah beli. Oh, Udah. Tinggal nunggu pengirimannya. Coba di lepas pasang. Ini ya, angkanya ini bukan yang itu. Iya, ini kan udah kembang. Harusnya sih kemarin Dulu kayak pernah beli kayak gitu. iya tapi beda. Oh, beda. Oh, beda. File Cek apa lagi? Bisa apa? receiver, Oh, udah nyala. dulu Belum tadi. Oke. Oh, itu kedip-kedip tuh, nomor 3 hijau. nah, baik saya lanjutkan lagi Bapak-bapak sebelum ketik
sebelum melakukan pengukuran, ketika alat sudah terpasang semuanya, terkoneksi dari baik itu ke transducer yang masuk ke dalam air ataupun GPS yang harus terpasang, itu posisi GPS sama transducernya harus sejajar ya, karena nanti eh, titik kedalaman yang terbaca itu akan sama dengan titik koordinat yang diambil sama GPS. Jadi nggak bisa kita di single beam itu nggak bisa GPS-nya di depan, transducer di belakang, nggak bisa. Jadi harus sejajar kecuali di multi beam. Kalau di multi beam itu karena dia pakai dua antena GPS dan itu nanti jarak itu harus diukur dimasukkan ke eh, equipment ketika setting alat. Jarak apa itu, Pak? Itu jarak antara transducer Hmm. dengan GPS 1 dan GPS 2. Oh, ada dua. Ada dua kalau multi beam. Tapi kalau single beam cukup satu GPS saja. Di depan dan di belakangnya begitu ya. Kalau Kayak T gitu. biasanya di kiri kanan. Ini kanan, Pak. Jadi kalau perahu itu di kanan perahu sama di kiri perahu. Sebelum kita menyalakan semuanya, kita pastikan dulu GPS-nya sudah terkoneksi ke sistem odomnya lewat si eh, software yang di Bro ini. Caranya kita lihat di jendela sebelah kiri itu ada menu equipment. Atau enggak saya jelaskan satu persatu dulu. Nah, project details ini adalah project yang tadi kita bikin. eh, yang tadi saya isi AFS, Bakaru, cuman maaf, kita nggak jadi pakai yang Bakaru dulu karena tadi ada equipment yang belum terkoneksi ke alat. Kita pakai project yang kemarin terakhir di PLTU Rembang. Ini untuk project detail, itu ada detail pengukuran, mulai dari referensinya, deskripsi, segala macam, sampai data pengukuran. Display unit, tadi sudah dijelaskan, untuk jaraknya menggunakan meter, koordinatnya menggunakan meter, elevasinya, satuannya meter. Ini equipment mengenai satuan posisi yang akan diukur nanti. Terus global setting, ini untuk posisi GPS-nya, koordinat sistem juga sama. Kita menggunakan UTM WGS 1984. Untuk vesselnya sendiri kita menggunakan feeder. Vessel ini dalam artian eh, perahu yang kita gunakan dalam proses pengukuran. Nah, di equipment ini karena kita pakai dua arah, yaitu GPS sebagai positioningnya dan odometer sebagai pembacaan kedalamannya, ini keduanya harus terkoneksi terlebih dahulu kepada sistem eh, softwarenya dengan cara kita double klik di GPS-nya, kita masuk ke port, masukkan port komunikasi GPS ke laptopnya. Itu saya menggunakan eh, COM5 di sini, terus kita tes. Nah, ketika sudah ada angka seperti ini, dia sudah banyak di angka bilangan-bilangan biner yang terbaca, itu dalam artian GPS-nya ini sudah terkoneksi dengan normal ke sistem navigasinya. Oke, kita pause lagi. Oke, terus, nah yang kedua, si odong echo sondernya. Ini juga harus terkoneksi ke sistem navigasinya, ke si laptopnya. Dengan cara yang hampir sama seperti GPS tadi, kita kita portnya. Nah, di sini tadi yang GPS-nya itu adalah komunikasi portnya nomor 5, tapi untuk si odong ini, transducernya itu pakai nomor 6. Kita tes. Nah, ketika sudah menunjukkan angka biner seperti ini, di sini ada ET8, ETH12, sama angka biner di sini. Ini juga menunjukkan bahwa koneksi pembacaan kedalaman
itu sudah terekam dengan normal, sudah berfungsi normal. Oke, kalau semuanya udah selesai, di bawah kita bisa mulai melakukan proses pengukuran. Ketika kita pencet log icon on warna hijau online, di sini real time reportnya sudah muncul, tapi belum merekam data. Ketika kita start login on iconnya, ini baru akan mulai merekam data kedalaman beserta posisinya. Nah, ini data ini dihasilkan dari posisi pembacaan. Ini ada waktu time-nya. Sekarang pukul 2:02 sore, tanggal 5 Mei 2025. Ini adalah posisi koordinat X-nya dengan kedalaman 0,12 meter. Karena kita pakai cuma pakai ember sebagai media untuk pembacaan kedalamannya. Tapi ketika diangkat, itu pembacaannya akan berubah. 0,14. 0,14, 0,15. Jadi pembacaannya sesuai dengan aktual transdusernya dicelupkan. Ini 0,13, 0,14. Ini bisa dinaik turunkan sesuai dengan kondisi di perairan real time. Karena ini demonya hanya menggunakan ember kecil ya. Jadi pembacaan kedalamannya terbatas. Oke. Ini kita anggap sudah selesai melakukan pengukuran karena data yang diperlukan untuk pengolahannya itu sudah cukup. Kita tinggal off-kan loggingnya. Ketika sudah selesai, kita loggingnya di off-kan, maka datanya sudah selesai, akan tersimpan. Ini akan tersimpan otomatis datanya di folder yang sudah kita tentukan tadi ketika membuat jalur pengukuran. Nah, data ini nanti adalah data yang akan digunakan untuk proses pengolahan data di beberapa software, terutama di Microsoft Excel. Ini nanti data yang akan kita gunakan untuk database. Kira-kira pakai ini gimana? Data yang sudah ada dari Rembang atau dari yang lain? Ada ya. Kalau Rembang kemarin Pasut ada. Tachimetri Fajar. Tapi tachimetri sama Fajar kan pola datanya sama kan variannya. XYZ gitu. Pakai itu aja. Atau kalau bisa pakai itu, bisa pakai yang dari Rembang atau enggak dari Tawar juga bisa. Tawar ya. Atau mau pakai kalau misal sama-sama PLTN mau pakai punya Pandan juga bisa. Pandan kemarin nggak ada tachimetrinya ya. Yang pertama, yang waktu saya sama Pak Aris, oke, itu ada di kolam tanduk hariannya Renung. Gantinya. Yang di ini ya, yang pinggir-pinggirannya ya. Iya. Nanti disiapkan dulu deh datanya. Boleh. Nah, baik Bapak-Bapak, harusnya pelatihan ini offline ya Pak Aris ya, biar lebih enak. Harapannya offline langsung pegang. Bisa langsung pegang alatnya, bisa langsung praktek langsung di waduk. Cuma yang mungkin untuk kesempatan kali ini terpaksa harus online. Ini data yang anggap data hasil pemeruman yang kita sudah selesai lakukan. Nah, data ini nanti akan diolah di Microsoft Excel. Itu adalah nilai X, nilai isting, nilai mapping, sama nilai kedalamannya.
Itu nanti tiga, tiga parameter data itu yang akan kita lakukan pengolahan data selanjutnya. Paling dari saya sementara dicukupkan dulu Bapak-bapak untuk proses persiapan pengukuran sampai selesai pengukuran. Saya izin stop share screen dulu. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Pak Haris. Silakan Pak Haris. Baik, terima kasih Pak Dian, Bapak-Bapak sekarang bisa kalian peserta pelatihan sesuai dengan target ya untuk hari pertama ini pengantar, kemudian tachimetri, batimetri ternyata cukup waktunya meskipun kurang optimal. Nah, rencananya besok itu kita sudah langsung ke pengolahan data, data simetri, pengolahan data batimetri. Bagaimana kita mengunduh data dari data simetri tadi yang kita mengukur di darat, bagaimana kita mengunduh data dari pasang surut, sama bagaimana kita mengunduh data dari perairan. Begitu. Sebelum sebenarnya sudah selesai, Pak Tony, Pak Ramadan. Sebelum kita cukupkan, mungkin ada yang perlu ditanyakan, diskusi, silakan sambil Pak Dian memberikan tips, mungkin Pak Dian untuk merapi-rapikan alat. Ada informasi kayaknya kan selama pengalaman kita melakukan pengukuran, kabelnya itu jangan sampai tertekuk, terus transdusernya harus ada bantalan itu. Pak Dian, silakan sambil beres-beres, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Eh, Paling untuk tips ketika sudah selesai melakukan pengukuran, itu tips sederhananya pastikan data itu sudah tersimpan di folder yang dituju. Karena pernah ada pengalaman ketika selesai pengukuran datanya belum tersimpan. Jadi kita harus ulang lagi dari awal gitu. Ada juga seperti itu. Kan lock datanya, ada Iya, lock. tapi ada sistem override-nya. Oh, program Ada override-nya. Ketimpa. Jadi hasil pengukuran kemarin kita belum ambil, hari ini sudah mengukur. Jadi yang terbacanya ada pengukuran hari ini, yang kemarinnya sudah hilang karena ada sistem override. Nah itu sih. Dipastikan lagi hasil pengukurannya di notepad yang tadi dikasih lihat. Terus pastikan semua sensor itu sudah tidak terkoneksi lagi ke laptop. Seperti apa Pak Dian? Tadi kita disconnect dulu. Disconnect. Kita disconnect dulu semua sensor yang ada di yang masuk ke laptop. Caranya sama kayak kita mau cabut USB flash disk. Gimana tuh? Ada tombolnya? Safety remote itu. Safety remote hardware. Itu. Itu ketika itu sudah disconnect berarti alat sudah aman Dicabut. dicabut. Ada seperti apa Pak Dian? Seperti ini kita safety remote hardware eject media. Nah, nanti media yang ada di sini di Moxa ini semuanya akan terputus komunikasinya ke laptop. Oke. Itu terjek nggak selesai. Ini sudah terkoneksi. Terus selanjutnya, meskipun ini alat untuk digunakan di area perairan, tapi tidak boleh terkena air. Oke. Khususnya port-port yang ada di sini itu tidak dianjurkan dan tidak dibolehkan sebenarnya terkena air. Apalagi air laut yang mengandung korupsi yang lumayan tinggi ya dibanding air perairan, air tawar. Yang boleh cuma transducer dan kabelnya, sedikit kabelnya ini berarti Iya, ya? betul. Yang boleh tercelup air, terkena air secara full itu hanya transducer. Tapi sisanya itu tidak boleh terkena air. Udah, terus kalau misal eh, melakukan perapian alat,
itu diusahakan powernya dalam keadaan benar-benar mati karena suka lupa, apalagi kalau misal tiba-tiba kita lagi enak-enak ngefur, tiba-tiba hujan deras, itu kan kita suka panik ya. Nah, panik itu kita main cabut-cabut, tapi power dalam keadaan nyala. Itu tidak dianjurkan. Jadi sebisa mungkin power dalam keadaan mati kita cabut dulu dari power supply-nya. Kalau misalkan dari aki itu kita cabut dulu capitan yang buat ke akinya, ya. Habis itu baru kita buka yang air. Nah, ini yang tidak boleh sama sekali memasukkan air. Nah, ini port atau enggak soket komunikasi dari transducer menuju topset teledyne-nya. Ini kalau sudah kemasukan air, wah, repot kita, Pak. Susah. Langsung Tipsnya gimana, Pak? Tipsnya begitu selesai dicabut, kalau ada isolasi atau lakban, kita langsung tutup portnya pakai lakban atau enggak pakai isolasi agar si portnya ini tetap kering dan terhindar dari percikan-percikan air selama kita perapihan. Berarti wajib ada lakban. Wajib. Peralatan untuk digunakan di air tidak semuanya bisa terkena air. Harusnya tahan air semua ya. Iya, harusnya tahan air. Cuma sekarang tahan air semua. Masalahnya nggak semua bisa tahan terhadap air. Minimal tertutup gini ya. Ya, meskipun tapi tetap ini nggak boleh tercelup ya bagian ya. Tetap tidak boleh. Meskipun kelihatannya ada lakban tapi tidak boleh dicelup ya. Tidak boleh. Dan selanjutnya itu kita harus selalu menjaga kondisi peralatan itu tetap kering, bersih dan kering. Apalagi setelah digunakan dari air yang air laut itu, Pak Haris. Kita harus selalu menjaga peralatannya agar tetap kering dan bersih. Agar di kemudian hari ketika mau dipakai untuk pengukuran lagi, alatnya selalu dalam keadaan optimal. Jadi tadi ada pakai bantalan ini. Oh, iya. Kenapa itu dikasih bantalan? Ini bantalannya sebagai pelindung si transdusernya biar tidak terkena gesekan benda tajam. Habis begitu baru kabelnya ya. Itu berlaku untuk semua perkabelan yang ada yang dipakai untuk melakukan Pak Haris dan Bapak-Bapak semua. Jadi kebersihan, kerapihan dan ya intinya apa ya? 5S mungkin ya. 5S untuk perapihan peralatan ini benar-benar digunakan. Baik itu dari segi kabel, dari area laptopnya, segala yang terhubung, itu harus benar-benar dalam keadaan
kondisi rapi, bersih,